Kayak orang sana. Kayak mepet masih habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasuhuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin. Nastaghfiru hadhihi al-jalsah bimithli ma nawa aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abauna as-salihun Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa nastaghfiru rahmahum tahiratan zakiyah fi hadzal majlis al-mubarak wa nawayna bimithli ma nawa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah bersyukur pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu yang kita harapkan di dalamnya keberkahan, di dalamnya kita harapkan banyak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa majelis-majelis seperti inilah yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ghanimatu majalis dzikri al-jannah, kekayaan ataupun keberuntungan yang didapatkan dari majlis-majlis zikir ini kelak nanti ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harap
Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul jannah. Amin. Min ghairi adab wala hisab wala hitab. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sudah membahas di pertemuan yang lalu-lalu itu terkait ulama-ulama akhirat. Ulama-ulama akhirat, ya saya ringkas lagi. Itu intinya mereka yang memperoleh ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ialah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya di dalam diri hambanya, yang mana cahaya ilmu ini akan mewariskan sifat-sifat mulia di dalam dirinya. Sehingga ada istilah apa? Alimul qalbi dengan alimul lisan. Orang alim dengan hati, artinya memang ilmunya itu tempatnya di hati. Ada juga alimul lisan, hanya lisannya saja yang istilahnya bisa menerangkan ataupun menguasai ilmu, tapi hatinya tidak tergerak. Dan orang yang manfaat ilmunya itu ilmunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya berupa cahaya. Dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah, yaitu ilmu yang manfaat, akan terlihat di dalam dirinya sifat-sifat. Di antaranya al-khosyah. Al-khosyah itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah al-khusyu'. Al-khusyu' ialah dia akan fokus di dalam melakukan ibadah, atau di dalam istilah lain dikenal dengan hudur. Hudur itu artinya saat dia melakukan ibadah maka hatinya pun ikut beribadah. Itu namanya hudur atau khusyuk. Kalau dalam definisi yang mudah, contoh sholat itu didefinisikan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, yaitu mengetahui apa yang dia lakukan dan apa yang dia baca. Itu sudah dikategorikan sebagai apa? Khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Kita itu saat sholat kita tahu apa yang kita baca dan kita tahu apa yang kita lakukan. Maksudnya gerakan-gerakan sholat kita tahu. Jangan kita rukuk, kita nggak sadar kita rukuk. Nah, itu berarti nggak khusyuk. Ini untuk kita yang awam-awam ini, ya cocok untuk ini. Untuk kategori ini sudah cocok. Jadi kalau dalam istilahnya apa? Mengetahui apa yang kita lakukan. Kalau kita lagi ibadah maka hati kita pun ikut ibadah. Kalau kita membaca dzikir, sholawat, ataupun misalnya menghadiri majlis taklim, yang kita itu benar-benar hadir, itu bisa dikatakan khusyuk dalam pengertian yang paling standar ya. Tapi kalau standarnya kita naikkan, ya maka itu sudah lebih daripada itu ya. Sebagai contoh misalnya apa? Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu satu ketika rumahnya kebakaran. Orang-orang sudah panik, ternyata beliau masih di dalam rumah. Orang-orang panik dengan keadaan itu, tapi beliau masih di rumah. Ternyata setelah kebakaran selesai, alhamdulillah beliau selamat. Beliau itu dalam keadaan sholat. Rumahnya kebakaran. Setelah sholat beliau ditanya, wahai imam, kenapa engkau nggak keluar? Ini darurat. Dalam keadaan darurat kebakaran seharusnya engkau batalkan sholat kemudian keluar, selamatkan diri. Beliau jawab, al-hajni narul akhirah an-nari dunya. Katanya, saya itu saat sholat saya membayangkan api neraka. Maka bayangan saya tentang api neraka ini melalaikan saya dari api dunia. Saking khusyuk di dalam sholatnya. Nah, ini standar tinggi. Nah, kalau kita standarnya standar yang tadi aja lah.
Minimal kita itu sholat tahu gerakan kita, tahu bacaan kita. Saat kita ibadah juga demikian. Saat kita di majlis pun demikian. Yang minimal standar minimal. Kemudian juga termasuk sifat ulama-ulama akhirat, yaitu mereka memiliki sifat tawadu. Tawadu itu rendah diri, rendah hati. Dan puncak tawadu itu ialah melihat bahwa diri adalah makhluk terhina di muka bumi. Itu puncak dari tawadu. Puncak dari tawadu itu kita tidak melihat seseorang itu lebih rendah daripada kita. Itu puncak dari tawadu. Dan itu sebenarnya bisa. Caranya seperti apa? Caranya dengan melihat kelebihan orang lain dan melihat keburukan kita. Kalau kita biasa melihat kebaikan orang lain, kelebihan orang lain, maka insya Allah kita tidak akan merendahkan orang lain. Sebaliknya kita juga melihat keburukan diri kita, sehingga kita tidak akan merendahkan orang lain. Karena merendahkan orang lain itu adalah tanda kesombongan, dan sombong adalah lawan dari tawadu. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa sombong itu ada dua tandanya. Yang pertama, batorul haq, menolak kebenaran, kasih nasihat gak mau dengar. Yang kedua, gomtun nas, meremehkan orang lain. Nah, jadi tawadu itu puncaknya ialah melihat diri ialah dia adalah orang yang paling hina di muka dunia, bahkan dari binatang sekalipun. Itu puncaknya. Kalau kita minimal latihannya seperti apa? Ya melihat sisi-sisi baik dari orang. Melihat sisi baik dari orang, maka kita akan terkikis pandangan kita dari sisi buruknya, dan itu akan membuat kita tawadu. Kemudian juga termasuk sifat para ulama akhirat, yaitu zuhud ya. Zuhud itu artinya tidak tamak. Zuhud itu artinya tidak tamak. Zuhud itu bisa juga kita sinonimkan dengan ridho. Ridho itu kalau bahasa Jawanya nerimo. Jadi bagaimana keadaan kehidupannya, yaitu dia terima, tanpa dia punya keinginan untuk mendapatkan yang lebih. Itu zuhud. Apalagi ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau zuhud itu nggak ada tamak. Itu zuhud. Yang mudahnya seperti itu. Zuhud juga bisa diartikan memiliki dunia dengan tangan tapi bukan dengan hati. Jadi istilahnya itu. Jadi kita punya harta, ya iya. Karena zuhud itu bukan berarti nggak punya dunia sama sekali. Punya dunia tapi dia tidak terpikat dengan dunia. Itu zuhud. Kemudian juga zuhud bisa diartikan kita itu menguasai harta, bukan harta yang menguasai kita. Itu juga zuhud. Maka definisi zuhud itu banyak sekali. Dan sifat zuhud ini dipuji oleh Nabi Muhammad SAW dan diberikan kabar gembira oleh beliau, izhad fid dunya yuhibbakan nas. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Karena Allah itu senang ketika keputusannya, ketika pembagiannya itu diterima dengan baik. Ini kamu jatahnya sekian, terima. Itu Allah senang. Itu zuhud. Gaji kamu per bulan sekian, terima. Allah senang. Tapi kalau nggak terima, Allah murka. Berarti tidak suka dengan keputusannya Allah. Padahal keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Sehingga disebutkan oleh Nabi, izhad fid dunya yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau di dunia, maka yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas. Dan zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh orang. Orang-orang punya, kita tidak punya misalnya. Kalau kita zuhud dari apa yang dimiliki oleh orang, yuhibbakan nas, orang-orang akan senang dengan kita. Tapi
Tapi apa yang dimiliki oleh orang kita juga ingin miliki, dan dorongan tamaknya juga sangat luar biasa, sehingga bukan hanya cara yang halal dilalui, cara yang haram pun dia lalui. Ini bukan mendatangkan cinta orang, tapi akan mendatangkan kebencian orang. Untuk itu zuhud itu adalah permata sebenarnya. Kalau misalnya kita itu bisa memilikinya, tapi itu bisa dilatihankan. Jadi dilatih diri kita dengan sikap menerima apapun apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk sifat-sifat ulama akhirat itu ialah mereka senang bermujahadah. Bermujahadah itu melawan hawa nafsu. Dan biasanya mujahadah itu ada 3 yang dilatih. Yang pertama, tidur. Jadi tidur itu dikurangi, itu mujahadah. Caranya seperti apa? Caranya dengan misalnya sholat tahajud. Nah, itu berarti apa? Mujahadah, melawan nafsu. Mujahadah juga bisa lewat lapar. Seperti apa? Ya, seperti diet, beda ya. Sebenarnya kalau orang-orang diet itu kalau niat ibadah, insya Allah bisa jadi ibadah. Orang yang diet itu, saya niat diet untuk melawan hawa nafsu. Bisa dengan tidak makan, mujahadah itu. Dan media yang diberikan oleh Nabi puasa. Maka orang kalau banyak puasa itu mujahadah juga. Kemudian mujahadah juga diidentikan dengan qillatul kalam, sedikit bicara. Orang itu punya nafsu untuk bicara. Ngomong itu nafsu sebenarnya. Apalagi kalau kebanyakan ngomong berarti menuruti hawa nafsu. Ketika orang itu menahan dirinya untuk tidak bicara, berarti dia melawan hawa nafsunya. Maka dari itu kita sudah baca di dalam kitab ini, termasuk sifatnya Imam Abu Hanifah, katsirus somti, banyak diam Imam Abu Hanifah. Bicaranya kapan? Bicaranya kalau mau ngajar, kalau mau ceramah, itu baru bicara. Kalau mau menjawab pertanyaan umat, itu baru bicara. Selain itu nggak ada. Imam Abu Hanifah banyak diam. Kalau nggak diam, ya beliau tilawah antara dua. Jadi ini istilahnya apa ya? Mujahadah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Ya, saya ulang lagi, itu misalnya apa? Tidak tidur, kemudian tidak makan, kemudian tidak bicara. Itu mujahadah. Dan silakan pilih istilahnya ibadah yang paling cocok untuk kita semua. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjut selanjutnya ini pembahasan tentang peringatan dari ulama-ulama dunia. Ulama dunia ini juga diistilahkan dengan ulama usul, ulama buruk. Jadi ada ulama akhirat, ulama baik, ada juga ulama buruk. Beliau di sini menyampaikan, hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il shalihin fi dharain amin. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah anna jami'a ma warada bi fadlil ilmi wal ulama min al ayati wal akhbar innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilin al-muttaqin al-abrar alladhina qasadu bi ilmihim wa 'amalihim wajha Allahil karim ad-dalina 'alaihi wa da'ina ila sabili ana al-laili wan nahar duna man talabahu bi su'in niyyah aw li aghradi dunyawiyah fa innahu la fadilata lahu wa la khaira fihi bal huwa mawsumun bil khasar wa qad shabbaha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ulama as-su' fil khissati bil kalbi wal himar bal hum syarrun minhuma li masirihima ila turab wa masirihim ila daril bawar. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa
Di dalam pembahasan-pembahasan yang lalu tentang keutamaan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu, keutamaan ulama-ulama yang disebutkan di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis-hadis, begitu juga dari kalam-kalam para ulama. Katanya keutamaan-keutamaan ini diperuntukkan bagi mereka yang mempelajari ilmu ataupun yang sudah menjadi ulama, yang mana mereka ini adalah golongan ulama akhirat, bukan ulama dunia. Kalau misalnya mereka yang mempelajari ilmu dengan niat yang buruk, niatnya nggak lurus. Niat nggak lurus itu ya banyak. Intinya dia bukan karena Allah. Dia bukan untuk bagaimana dia bisa paham ini agama, kemudian dia memahamkan orang lain. Niatnya bukan itu. Niatnya untuk supaya misalnya dia itu dikatakan orang alim misalnya. Saya itu ngaji supaya saya itu di masyarakat dikenal sebagai ulama ataupun ustaz. Itu kan niat buruk. Bukan niat akhirat, itu niat dunia. Supaya apa? Supaya dapat status sosial misalnya. Atau misalnya dia ingin mendapatkan harta dari apa yang dia lakukan. Misalnya dia ngaji jadi ulama supaya dapat harta yang banyak. Nah itu kan berarti niatnya tidak benar. Niat yang benar itu ialah belajar ilmu, kemudian dia niatkan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menaati perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian supaya mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain, menyebarkan syariat dan lain sebagainya. Itu niat-niat yang baik. Tapi kalau niat-niat yang buruk, maka ini tidak termasuk di dalam orang-orang yang mendapatkan fadilah ilmu. Bahkan apa? Bahkan dikatakan di sini mereka ini tergolong orang-orang yang merugi, orang yang ngaji tapi tujuannya itu tujuan dunia, murni dunia, ya, murni dunia. Mereka ini katanya merugi. Dan telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka ini tergolong orang-orang yang hina. Bahkan disamakan di dalam Al-Quran mereka ini, mohon maaf, seperti anjing dan seperti keledai di dalam Al-Quran. Bahkan kata beliau, mereka ini lebih buruk daripada, mohon maaf, anjing dan keledai. Sebab apa? Sebab kalau anjing dan keledai itu di akhirat mereka akan dileburkan oleh Allah. Tidak ada perhitungan amal untuk binatang-binatang. Binatang-binatang nanti di akhirat itu mereka akan dibangkitkan, tapi akan langsung dimusnahkan menjadi tanah. Tapi kalau manusia harus ada dua pilih. Kalau bukan surga ya neraka. Nah, ulama-ulama yang mana tujuan mereka ini bukan tujuan akhirat, ini akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang selama-lamanya. Berarti apa? Mereka lebih buruk daripada binatang. Ini kata Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Ismail. Maka kalau kita baca di surat An-Naba, di ayat terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir dan seperti orang-orang kafir, artinya orang-orang yang masuk ke dalam neraka, akan berkata pada saat itu, ya laitani kuntu turaba, andaikan aku bisa menjadi tanah. Karena apa? Karena mereka melihat binatang-binatang di akhirat itu dirubah oleh Allah menjadi tanah. Kami ingin kayak gitu aja, gak usah masuk neraka. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi ya jelas bagi kita bahwa fadilah-fadilah ilmu itu diperuntukkan mereka yang mengaji karena
Nah, Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam niat. Maka kita selalu memperbaiki niat kita, memperbaiki niat terus menerus. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk ikhlas dan selalu istiqomah. Benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tentang ancaman ini. Ancaman bagi mereka yang ngaji kemudian menjadi ulama tapi mereka termasuk ulama dunia atau ulama su. Ada ayat di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'alladzi watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Bacalah kepada mereka tentang kisah seseorang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya orang ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fansalakha minha, tapi dia melepaskan dirinya dari ilmu tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, maka dia dijadikan setan sebagai pengikutnya. Fakana minal ghawin, dan akhirnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Ada riwayat menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kisah orang terdahulu, yaitu seorang yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Ada seseorang namanya Bal'am bin Ba'ura. Ini termasuk orang yang hidup di masanya Nabi Musa alaihissalam. Orang ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya berupa apa? Ilmunya itu yang bisa mengantarkan dia menjadi orang yang kasyaf. Paham ya kasyaf? Kasyaf itu kalau melihat ke arah bumi, dia melihat 7 lapis bumi. Kalau melihat ke arah langit, itu bisa melihat 7 lapis langit. Bahkan beliau ini bisa melihat arsy-Nya Allah. Artinya orang ilmunya tinggi, pandangannya itu sudah tembus. Kalau kita kan di balik tembok kita nggak lihat. Kalau ini beliau arsy-Nya Allah kelihatan. Ini ilmunya tinggi sekali. Wa kana mujabad da'wah, dan beliau ini termasuk orang yang doanya selalu dijawab oleh Allah. Kalau doa dijawab langsung, instan. Luar biasa ini orang, luar biasa. Wa yahduru majlisahu 12,000 minal muta'allimin. Bukan majlis beliau, majlis ilmu yang dihadiri setiap kali beliau buka majlis itu oleh 12.000 santri. Wah, ini orang alim, wali, banyak kelebihan yang Allah berikan pada dirinya. Wa kana yahfadhu ismallahil a'zam, dan dia juga menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah itu yang kita ketahui 99. Sebenarnya lebih dari itu, beliau hafal nama-nama Allah. Fada'a ala Musa wa qaumihi. Cuma ada satu kesalahan yang beliau lakukan. Apa itu? Mendoakan keburukan untuk Nabi Musa dan juga untuk kaum Nabi Musa alaihissalam. Seharusnya enggak gitu. Ulama akhirat itu ya jangan ada hasud, bahkan kepada orang soleh sesama dirinya. Ini ada hasud. Wah, ini Nabi, ini lebih dari saya. Mau didoakan yang buruk ini orang. Nabi Musa itu didoakan buruk oleh beliau, karena beliau ngaku apa? Doa saya ini selalu diijabah oleh Allah. Maka dia doakan keburukan bagi Nabi Musa dan kaumnya. Fawaqa'a fitihi 40 sana. Maka sebagai hukumannya Allah membuat Bal'am bin Ba'ura ini tersesat selama 40 tahun. Umur mereka ini panjang-panjang. Kalau kita umur jangan 40 tahun berarti udah langsung mati, enggak. Mereka umurnya panjang, ratusan tahun. Jadi itu 40 tahun kebingungan, dibikin sesat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fada'a alaihi Musa binaz'il ma'rifatin qalbi. Maka dijawab lagi karena dia doakan buruk kepada Nabi Musa dan kaumnya, maka Nabi Musa balas orang itu dengan mendoakan keburukan untuk dirinya agar Allah mencabut ma'rifah di dalam dirinya. Jadi dia itu kan sudah diberikan ma'rifatullah, sudah bisa memandang arsy dari bumi. Doa-doanya itu diijabah oleh Allah. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, cabut ma'rifatullah dari dalam dirinya. Fa kharajat min sadrihi kahamamatin bayda. Maka keluarlah ilmu ma'rifat dari dirinya sebagaimana burung yang keluar, yang terbang dari dalam dirinya. Nah ini ayat yang menerangkan kepada kita akibat buruk dari ulama dunia atau ulama su. Qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi berkata, wa hadhil ayat min asyaddil ayat ala ahli ilmi. Ayat ini sebenarnya peringatan yang begitu keras bagi mereka para ahlul ilmi, para ulama. Artinya ulama itu bukan nabi. Ulama itu tidak maksum. Kalau nabi dijaga oleh Allah, tapi ulama itu tidak maksum. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama dan kepada kita semuanya, para santri yang belajar dari para ulama. Untuk apa? Untuk kita berhati-hati di dalam memilih niat yang benar di dalam ngaji dan berusaha untuk mengamalkan ilmu supaya kita tidak tergolong orang-orang yang celaka di dunia ataupun nanti di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Permisalan orang-orang yang diberikan Taurat kemudian mereka tidak mengamalkan isi kandungan Taurat seperti keledai yang membawa buku-buku. Ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Tapi hukum ini berlaku untuk kita semuanya. Ketika Allah memberikan kita Al-Quran, Allah mengutus kepada kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, beliau memberikan ilmu-ilmunya kepada para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Ketika kita menerima ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW, kemudian kita tidak amalkan, maka kita seperti orang Yahudi yang apa? Yang membawa Taurat, yang diberikan Taurat tapi tidak mengamalkannya. Maka itu seperti apa? Seperti himar, seperti keledai yang membawa buku-buku. Keledai kalau bawa buku dibaca tidak? Tidak ada yang baca. Palingan kalau kertasnya jatuh dimakan kertasnya. Tapi gak ada sejarah keledai baca buku, gak ada. Maka ini permisalan untuk kita semuanya agar kita juga berniat di dalam ngajinya kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya, supaya tidak menjadi seperti orang-orang Yahudi. Adapun dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan kepada kita akibat buruk dari ulama-ulama su atau ulama-ulama dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man talabal ilma," barang siapa yang menuntut ilmu, liujariya bil ulama, agar bisa menandingi ulama, berbangga-bangga, berdebat dengan ulama. Tujuannya itu supaya saya jadi ulama top dan supaya bisa berdebat dengan para ulama. Au liyumariya bihi sufaha, atau istilahnya ini membodoh-bodohkan orang-orang bodoh.
mempermainkan orang-orang bodoh. Au yasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk memalingkan wajah-wajah orang ilaihi, kepadanya, supaya saya itu jadi perhatian orang-orang. Tujuannya itu tujuan dunia. Jadi supaya bisa menantang para ulama, bisa mengatur orang-orang bodoh, dan supaya orang-orang itu bisa melihat dirinya menjadi apa ya istilahnya, pusat perhatian. Wah, ini ustadz top, wah ini fulan, oh anak nanti kalau anak ngaji, anak jadi ustadz top nanti, supaya orang-orang itu fans sama anak. Tujuannya itu. Ini berarti maksudnya apa? Dia orientasi awalnya untuk ngaji itu. Bukan berarti orang yang istilahnya jadi top itu tujuannya atau niatnya itu seperti itu, bukan harus seperti itu, bukan. Ini kita bicara kalau misalnya niatnya dari awal sudah salah seperti itu. Dan ini tidak bisa kita nilai untuk orang lain. Ini sebenarnya yang bisa kita nilai ya diri kita sendiri. Apakah kita termasuk itu atau tidak? Apakah saya ngaji itu tujuannya supaya saya itu terkenal dan lain sebagainya, supaya saya itu jadi pusat perhatian dan lain sebagainya. Itu yang bisa nilai ya diri kita sendiri, untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Maka dikatakan oleh Nabi, adkhalahu nar, maka dia akan dimasukkan dalam naudzubillah, kalau niatnya tidak benar. Dan kita sudah pernah dengar kisah ya, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama dua temannya, yang mana Syekh Abdul Qadir niatnya ngaji benar-benar karena Allah. Beliau ngaji niatnya karena Allah. Ada satu temannya niat ngaji karena ikut-ikutan. Ini ada teman ngaji, saya ikutan, gak ada niat, pokoknya niatnya cuma ikut-ikutan. Ada yang satu ngaji niatnya untuk ngetes gurunya. Ini gurunya alim atau enggak, ini saya mau tes. Tesnya itu untuk apa? Mencari celah dari gurunya ini. Maka langsung diberikan apa namanya istilahnya ini, prediksi lah, atau firasat. Gurunya langsung berkata kepada teman-temannya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pertama dia yang niatnya nggak bener, dia mau mengetes gurunya. Kamu nanti akan mati dalam keadaan kafir. Jadi muridnya enggak apa namanya, kurang percaya, masa kafir, saya kok santri kok bisa mati kafir, gimana? Yang kedua dia bilang, kamu nanti akan tertipu daya dengan dunia. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu nanti akan menjadi pemimpin para wali-wali Allah. Nah itu masalahnya dulu. Dan benar apa yang terjadi. Teman yang pertamanya jadi ulama besar, tapi pada saat tenar-tenar jadi ulama, dia tergoda dengan seorang wanita Yahudi. Maka dia ingin menikahi wanita Yahudi, tapi wanita Yahudi nggak mau masuk Islam. Ya sudah, karena dia sudah terpaut cinta yang luar biasa, langsung pindah agama. Niatannya kalau dia sudah masuk Islam pelan-pelan katanya. Ternyata habis nikah beberapa hari kemudian meninggal. Maka meninggal dalam keadaan kafir. Ini sebabnya apa? Niatnya buruk saat ngaji. Kemudian yang kedua, orang yang niatnya nggak jelas, ikut-ikutan. Katanya kamu nanti tertipu daya dengan dunia. Dan benar, dia jadi ulama, tapi dia lebih banyak bisnisnya. Dia tinggalkan ngajinya, ngajarnya ditinggalkan, dakwahnya ditinggalkan, fokus bisnis. Kemudian yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan itu ya jadi benar-benar jadi Sultanul Auliya, pemimpin para ulama. Jadi di sini dijelaskan apa namanya ya,
akibat-akibat buruk bagi mereka yang mengaji tapi niatnya tidak benar. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu ini dipelajari dengan niat ikhlas karena Allah, tapi ternyata dia ngajinya bukan karena Allah. Misalnya ilmu agama itu kan dituntut kita untuk ngaji karena Allah, tapi ternyata ngajinya ini bukan karena Allah. Dia ngajinya itu supaya dapat bagian dari dunia. Apa kata Nabi? Lam yajid urfal jannah. Dia tidak akan mendapatkan bau harum surga. Bau harum surga itu dia tidak cium, apalagi masuk ke dalam surga. Padahal bau surga itu katanya dari jauh sekali itu bisa kecium. Ini orang hatta bau surga tidak kecium. Karena apa? Niatnya tidak benar saat ngaji. Maka ini peringatan untuk kita semuanya. Kemudian juga di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Cek. Nah, kurang bersahabat nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yubda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi." Jadi ada hadis ini, hadisnya cukup panjang. Saya artikan saja. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling pertama yang akan diputuskan keputusan untuknya apakah dia masuk surga neraka, yaitu termasuk ialah seseorang yang mati syahid di jalan Allah, orang jihad. Setelah di hari kiamat kelak dia akan dihadapkan dengan Allah. Kemudian Allah akan memberitahunya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya semasa dunia. Kemudian dia mengakui, ya, nikmat-nikmat tersebut saya dapatkan di dunia. Maka Allah akan bertanya, apa yang kamu lakukan semasa di dunia? Maka dia akan menjawab, karena dia mati syahid. Dia jawab, saya berjihad di jalan Allah hingga saya mati syahid. Apa yang Allah jawab? Kadzabta, kamu bohong. Lakinnaka qatalta liyuqala laka jari. Engkau itu berjihad di jalan Allah bukan karena jihad, tapi karena kamu ingin disebut orang yang berani, disebut pemberani. Faqad qila, dan orang-orang sudah bilang kamu ini pemberani. Maka Allah perintahkan para malaikatnya untuk membawa orang ini masuk ke dalam neraka. Padahal jihad itu adalah amalan yang besar di sisi Allah, tapi karena niatnya tidak benar, maka dia masuk ke dalam neraka. Niatnya itu supaya apa? Terkenal pemberani. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allamal Qur'an, orang yang ngaji Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran, wa qara'al Quran, kemudian sering baca Quran, fa utiya bihi. Kemudian Allah dia dihadapkan kepada Allah. Itu orang yang ngaji, orang yang sudah ngajar, sudah jadi alim, dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah nanya, Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah selama di dunia ini. Dia ngaku, ya, itu nikmatmu ya wahai Allah. Kemudian Allah tanya balik, apa yang kau lakukan semasa di dunia? Maka dia jawab, ta'allamtul ilma, aku ngaji ilmu, wa 'allamtuhu
dan aku mengajarkan ilmu, wa qara'tu fikal Quran, dan aku membaca Al-Quran untukmu, artinya karena Allah. Maka Allah menjawab, kadzabta, engkau bohong, walakinnaka ta'allamta, engkau itu ngaji, liyuqala fulanun alim, supaya kamu itu dikenal sebagai orang alim. Maka kalau ngaji, jangan ada niat supaya saya dipanggil orang alim. Karena apa? Karena nanti akan masuk neraka. Niatnya itu apa? Supaya terkenal menjadi orang alim, bukan karena Allah. Maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa rajulun, dan seseorang, wassa'allahu alaihi, Allah berikan keluasan untuk dirinya, wa a'tahu min asnafil mal, dan Allah berikan macam-macam harta kepadanya. Kemudian dia dihadapkan kepada Allah, dan Allah mengingatkannya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya semasa di dunia, dan dia mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, apa yang kau lakukan selama di dunia? Maka orang ini menjawab dengan pedenya di hadapan Allah, ma taraktu min sabilin, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan pun, tuhibbu an yunfaqa fiha, yang engkau ridhoi untuk menjadi ladang nafkah atau ladang infak atau sedekah, fiha illa anfaqtu fiha lak. Jadi katanya tidak ada celah lagi yang engkau berikan, peluang-peluang untuk sodako itu saya sudah sodakokan semua harta saya. Orang kaya, jadi dia pede, saya ini dikasih harta, saya tunaikan kewajiban saya mengeluarkan sodako dan lain sebagainya. Maka Allah berfirman kepadanya, kadzabta, engkau bohong, walakinnaka fa'alta, engkau melakukan hal tersebut, liuqala huwa jawad, supaya kamu itu dijuluki dengan orang yang dermawan. Faqad qila, dan orang-orang sudah menyebut, orang-orang sudah memanggilmu sebagai orang yang dermawan. Maka dia diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka juga. Jadi ini 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka orang yang paling pertama yang dibakar di dalam api neraka. Jadi ya kurang apa gitu ya, orang jihad mengorbankan diri dan hartanya, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Orang yang ngaji capek-capek bertahun-tahun mengajarkan ilmu, ujung-ujungnya masuk neraka. Orang yang diberikan harta banyak, infak, sedekah, ujung-ujungnya masuk neraka. Dan ini disebabkan apa? Hal yang sepele sebenarnya menurut kita, yaitu apa? Niat. Masalah niat. Maka dari itu kita harus benar-benar memperhatikan hal ini, jamaah sekalian, karena baik buruknya perbuatan seseorang itu tergantung niat, dan itu sudah disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Setiap kali kita beramal usahakan perbaiki niat, dan niat itu tempatnya di hati. Maka tidak ada yang bisa memvonis ini niatnya baik, ini niatnya buruk. Kita vonis diri masing-masing. Saya ini niatnya baik atau buruk, ya saya yang tahu. Jadi seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau langsung nangis. Saat itu beliau jadi khalifah. Beliau nangis. Kemudian beliau berkata, sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Benar Allah dan benar juga Rasulullah SAW. Kemudian beliau membacakan ayat, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinatah, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim, kami akan berikan kepada mereka dunia ini dengan bagian yang cukup, yang lebih bahkan. Ilaihim amalahum fiha
wa hum fiha la yubkhasun. Dan apa yang mereka inginkan dari dunia itu mereka tidak akan mendapatkan kekurangan. Artinya mereka akan mendapatkan dunia secara full. Tapi kalau misalnya niat mereka itu murni dunia. Tapi ulaika mereka alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Saat di akhirat mereka tidak akan dapat apapun kecuali neraka. Ibadah niatnya dunia. Dunia mereka akan dapat, tapi di akhirat tidak akan dapat apapun kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dan semua yang mereka lakukan semasa di dunia itu akan batal, akan tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi ini peringatan juga untuk kita semuanya, untuk sama-sama kita memperbaiki niat. Karena niat ini gampang-gampang susah. Kelihatannya gampang, tapi susah sekali. Kita hadir di sini ini kenapa? Yang menjadi dorongan kita ke sini ini apa? Ini kalau kita tidak evaluasi setiap saat, itu dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan kita itu beramal tapi niatnya salah, dan itu fatal, akibatnya fatal sekali. Kemudian juga disebutkan dari tanda-tanda ulama su oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita terhindar dari sifat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, sayadharu qaumun yaqra'una al-Qur'an. Akan muncul di akhir zaman sebuah kaum, mereka membaca Al-Quran. Membaca di sini bisa diartikan ahli baca ataupun menghafal Quran. Yaqulun, mereka akan berkata, man aqra'u minna, siapa yang lebih bisa baca Quran dari kami? Ya, sombong maksudnya. Man aqra'u minna, siapa yang lebih sombong? Lebih sombong. Siapa yang lebih pandai baca Quran dari kami? Siapa yang lebih hafal Quran dari kami? Man a'lamu minna, siapa yang lebih alim daripada kami? Man afqahu minna, siapa yang lebih paham agama daripada kami? Ulaika hum waqudun nar. Mereka itu adalah waqud, bahan bakar neraka. Bukan masuk neraka, jadi bahan bakar. Karena apa? Sombong. Padahal apa? Ilmu yang manfaat seharusnya membuat orang tawadhu, bukan buat sombong. Ketika ilmu membuat orang sombong, maka itu bukan ilmu yang manfaat. Siapa yang lebih alim dari saya? Tidak ada orang yang lebih alim daripada saya. Ya, kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalaupun ada sifat-sifat ini dalam diri kita, ya kita karena sudah tahu, usahakan kita hilangkan sedikit demi sedikit perasaan-perasaan ataupun ya ngaku-ngakunya kita ini sebagai orang yang paling alim, bahwa kita adalah orang terbaik dan lain sebagainya, ahli ibadah dan lain sebagainya. Itu harus kita hilangkan dari dalam hati kita, karena ancamannya berat ini, menjadi bahan bakarnya neraka. Karena bahan bakar neraka itu dua, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu yang pertama manusia, yang kedua batu. Nauzubillah min dzalik. Jam 5.38. Satu lagi. Ya, saya tutup dengan ini. Nukilan dari Al-Imam Sya'rani. Al-Imam Sya'rani ini punya guru namanya Al-Imam Ali Al-Khawas. Imam Ali Al-Khawas ini sebenarnya beliau bukan orang alim yang bisa baca, yang bisa nulis, nggak bisa. Beliau nggak bisa. Tapi alim bil akhirah. Jadi ada ulama itu kategorinya alim syariat, ada alim hakikat. Nah, ini termasuk alim hakikat. Imam Ali Syekh Ali Al-Khawas. Nah, beliau punya murid namanya Imam Sya'rani.
Imam Sya'rani ini menuliskan ya perkataan gurunya Al-Imam Ali Al-Khawas, annahu kana yaqulu fi ma'na hadis innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulil fajir. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Allah akan menolong agama ini, yaitu agama Islam, dengan orang yang buruk. Jadi agama Islam ini akan tertolong dengan orang yang buruk. Apa maksud Nabi ini? Kok bisa agama Islam ini ditolong, diperjuangkan oleh orang yang buruk? Imam Ali Al-Khawas mengatakan maknanya annan nas, bahwa manusia yantafi'una bi'ilmil fajir, akan mengambil manfaat dari ilmu orang yang buruk. Maksudnya apa? Ulama buruk. Wa ta'limihi wa iftaihi, dia akan mengajar, dia akan memberikan fatwa, wa tadrisihi hatta yakuna fi surakal ulama'il amilin, dan dia nanti secara gambaran dia itu kalau secara penampilannya seperti ulama tapi buruk. Dia ulama tapi apa? Buruk. Ulama buruk ini bisa tidak kita ngambil manfaat? Bisa. Dia akan berikan manfaat untuk orang-orang. Tapi dia apa? Orang buruk. Jadi itu maksud hadisnya Nabi. Agama ini akan ditolong oleh seseorang yang buruk. Seseorang yang buruk ini apa? Ulama su. Orang-orang akan mengambil manfaat darinya, tapi sedangkan dirinya itu tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Buktinya apa? Dia itu mendapatkan ilmu yang mana ilmunya ini bukan membuatnya lebih dekat dengan Allah, tapi membuatnya makin jauh dari Allah. Tsumma yudkhiluhumullah, kemudian Allah akan memasukkan mereka ba'da dzalikan nar, di dalam api neraka, li'adami ikhlasi, karena mereka tidak ikhlas di saat belajar. Ai ta'allamal ilma riya'an, mereka mengaji ilmu itu atas dasar riya wa sum'atan dan sum'ah, fa yu'allimun nas umura dinihim. Kemudian setelah mereka ngaji yang niatnya tidak benar ini, mereka mengajarkan orang tentang perkara-perkara agama, wa yufaqihuhum, dan memahamkan mereka agama, wa yahrusu, dan menjaga umat, wa yansuruddin, dan menolong agama Allah. Jadi kita bisa bayangkan ada di tubuh kaum muslimin nanti ulama-ulama, dan ini sudah ada dari dulu, sudah ada sampai sekarang pun ada, yaitu ulama-ulama yang mana dorongan ngaji mereka itu bukan karena Allah, maka mereka ini golongan orang-orang buruk. Tapi dengan hikmahnya Allah, mereka ini bisa menolong agama Allah. Jadi orang buruk itu bisa menolong agama Allah dengan cara apa? Mereka mengajarkan umat dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, tapi mereka sendiri tidak mengambil manfaat dari ilmu. Na'udzubillahi min. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat, dimudahkan untuk bisa mengamalkan ilmu dengan ikhlas dan istiqomah. Amin ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miqdari rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah
وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري وأمنياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سعادتي واسلكني سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لك فاقتلني من أولياءك واسلك لي سبيل أهلك وأسلكني أخلاق وصلى الله على سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني بكل بال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإشراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي فتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبرحمتي انهي بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي